Ada sebuah pertanyaan sederhana. Mengapa ada orang yang mau membeli rumah di Citra Maja City? Padahal rumah di Citra Maja City sangat sulit untuk dijual kembali. Jika pertanyaan itu ditujukan kepada kami, maka kami akan menjawab dengan jawaban yang sangat sederhana juga. Karena kami membeli rumah di sini, di Citra Maja City, tidak untuk dijual kembali, tapi untuk kami huni. Dan ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada teman kita yang di depan ini, yang memakai motor merah ini, maka jawabannya pun sama. Teman kita ini membeli rumah di Citra Maja City, di Mega Cluster Pecatu, untuk dihuni, bukan untuk dijual kembali. Jadi tidak ada masalah ketika rumah yang kami beli susah untuk dijual. Lagi pula, pertanyaan lanjutannya adalah, memangnya di mana orang bisa menjual mudah rumah-rumah mereka? Menjual rumah tentu saja tidak semudah menjual cilok. Menjual rumah itu dimanapun tentu saja tidak mudah. Saat ini kami sedang dalam perjalanan ke Mega Cluster Pecatu di Citra Maja City. Kami tadi start dari Cluster Green Cop. Kami menemani seorang anak muda yang di depan itu, yang naik motor merah itu tadi, untuk melihat rumahnya. Hari ini jadwalnya adalah AJB, dan ya kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu anak muda ini datang. Sebelumnya tidak kami kenal. Kami mengenalnya tentu saja lewat YouTube, video-video di channel ini. Tiba-tiba datang, minta diantar, melihat rumah, dan yang di luar dugaan pada hari yang sama langsung mengatakan mau mengambil rumah yang ini, dan saya akan membayar dengan cara tunai. Berkali-kali saya merekomendasikan untuk membeli rumah di real estate dengan cara ya kredit, tentunya pakai KPR. Tapi berkali-kali juga dia bilang, saya mampunya di sini dan saya ingin membayar secara tunai. Ya mungkin dalam beberapa waktu lagi, kalau saya dapat rezeki lagi, saya beli lagi di tempat dekat-dekat begitu katanya. Ya walaupun garuk-garuk kepala, silahkan, uang dia, pilihan dia, dan saya pikir semua alasannya sangat logis, luar biasa. Boleh muji dikit ya bro, muda, cerdas, beberapa saat tinggal di luar planet, di luar Konoha, dan kembali lagi ke Konoha, beli rumah, dan berniat untuk bekerja dari rumah dengan cara remote, menggunakan komputer dan handphone dengan modal utama internet. Tentu saja teman-teman kita yang seperti ini, yang cerdas, memiliki literasi yang sangat luas, sangat amat tidak mudah untuk termakan iklan. Jadi iklan seperti mudahnya begini, mudahnya begitu, dengan 3 juta dapat rumah, bla bla bla, tentu saja tidak akan dilihat oleh teman-teman kita yang jenisnya seperti ini. Mereka rasional, terdidik, berwawasan luas, dan tentu saja pergaulannya sudah bukan hanya di Konoha. Jadi GR-nya Mas Bro ini atau teman kita ini sudah merasa sangat kenal dengan Citra Maja City lewat video-video di channel ini. Bener nggak Mas Bro? Kalau nggak bener ya benerin aja lah ya. Yang dicari oleh teman kita ini tentu saja bukan lokasi strategis, karena dia tidak bekerja dari pagi sampai malam di perusahaan orang lain dari Senin sampai Jumat. Dia bekerja sendiri dengan cara remote, dengan caranya sendiri. Dia juga bukan investor,
tidak peduli dengan capital gain. Beli hari ini berapa, 5 tahun lagi dapat berapa, dijual berapa, dapat untung berapa. Enggak kepikiran ke sana. Yang dia cari adalah tenang. Sebuah ruangan untuk bekerja dari rumah dan jauh dari tekanan kota. Ya, tipe-tipe introvert kayak kita lah ya. Di tengah badai PHK, dalam kondisi barang-barang kebutuhan pokok tiap hari naik, tiap saat melonjak, di saat kondisi pekerjaan tidak menentu, di saat masa depan tidak jelas dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat-sangat pesat, di tengah inflasi yang sangat tinggi, di tengah daya beli yang semakin menurun, anak muda ini justru membeli rumah dengan cara tunai. Dan bukan karena murah, bukan karena iklan, tapi karena butuh tempat hidup yang utuh, tenang. Channel ini bukan iklan. Kami bukan broker properti, bukan agen properti, tidak ada hubungannya dengan marketing dan lain-lain. Kami adalah penghuni. CMR atau channel ini, Citra Maja Review, bukan iklan, tapi cermin. Karena video-video yang dibuat di sini adalah kehidupan nyata dan dibuat oleh kami sebagai penghuni. Jadi, channel ini tidak dibuat untuk promosi. Kami bukan sales, kami bukan agen. Kami hanya penghuni yang ingin berbicara jujur tentang tempat tinggal kami. Anehnya, karena kejujuran itulah justru tidak sedikit teman-teman kita yang datang membeli. Bahkan saat kami bilang bahwa fasilitas di sini masih sangat terbatas, tempat ini dapat dikatakan terisolasi, tempat ini juga punya banyak kekurangan-kekurangan, tetapi mereka tetap membeli. Teman yang di depan ini bukan satu-satunya yang membeli rumah di sini karena menonton video-video yang ada di channel ini. Halo buat teman kita yang ada di Green Cove yang memutuskan untuk menyewa dulu sebelum membeli. Halo teman kita yang ada di Greenland yang baru sekitar sebulan, di bulan kedua atau ketiga beli lagi satu di Greenland. Terima kasih untuk ibu yang beberapa malam yang lalu menghubungi, punya punya budget segitu dan kekeh pengen tinggal di Green Cove. Ini kita sudah memasuki ke area cluster ya. Saya lanjutin dulu. Halo juga untuk bapak yang di Balaraja ya, yang mau datang katanya ingin rumah pensiunan, kita bantu. Oke, kita lihat dulu lokasi ya. Ini adalah mega cluster Pecatu. Kenapa disebut mega cluster? Karena di dalamnya ada 3 cluster kalau nggak salah ya. Kita jarang juga sih masuk ke cluster-cluster orang kalau nggak ada keperluan seperti nganter teman kayak begini ya. Jadi berulang kali kita pada waktu itu bilang di tempat kita aja di Green Cove. Kenapa harus ke tengah gitu. Tapi dia bilang, wah aku senang tempatnya, di sana aku senang, nanti aku beli lagi deh kalau sudah ada rezeki. Nah ini tempatnya ya. Di depan sana ada tempat bermain. Tempatnya seperti ini adanya, seperti ini. Dan teman kita membeli di sini. Ya. Ini serah terimanya di bulan September kalau nggak salah ya Mas Bro ya, di bulan September. Ukuran rumah setahu saya 27, luas tanah kisaran 70-an, lebar mukanya 5 meter. Ya, ini luasan jalannya seperti ini menuju ke arah rumahnya. Kondisinya ya tentu saja begini, tidak crowded ya, maksudnya tidak banyak orang. Penghuni sudah mulai banyak di sini. Di tempatnya dia beli juga sudah ada tetangga-tetangganya sudah ada. Nah, kurang lebihnya di sekitar sini ini masuk rumah kesekian di sebelah kanan. Rumahnya seperti ini. Mudah, cerdas, IT-nya pintar, punya rumah sendiri.
Dan masih sendirian. Ayo, promosi loh Mas Bro. Masih sendirian toh? Setahu saya harganya sekitar 200 jutaan tipis. Tapi kalau kanopi ingin rapi, ditambah dengan tembok belakang, listrik, ada bohlamnya semua, air jernih, bla bla bla, keperluan-keperluan dasar tralis, siapin uang 250 juta lah ya. Total dengan segala macam ya itu udah relatif nyaman untuk ditempati. Jangan bicara mebel ya. Ini udah pakai misalnya dengan nambah kanopi, kemudian tuh kayak klosetnya jadi kloset duduk, kemudian ya dirapihin dalamnya pakai apa CCTV ke, pakai alarm ke, pakai tralis ya. Kalau rumah di sini kita rekomendasikan semuanya pakai tralis ya. Ya jaga-jaga jauh lebih baik lah intinya daripada. Nah ditambah dengan pagar belakang sini ngeberesin sedikit-sedikit ya. Siapin 250 juta udah nyaman lah untuk ditempati. Tanpa furniture loh ya maksudnya. Udah nyaman lah. Dengan 250 juta rumah ya lumayan seperti ini. Untuk bujangan ganteng seperti si bapak yang satu ini. Bukan bapak lah ya, masih muda banget di bawah 30. Channel ini bukan channel agen properti ya. Kita bukan broker. Tetapi kita melihat teman-teman yang sedang cari rumah ya, di tengah kebisingan iklan digital, kemudian di tengah iklan mudahnya beginilah, mudahnya begitulah, dengan 3 juta dapat rumah lah. Saya nggak tahu dapatnya kayak gimana, jelas rumah seperti ini saja kan 200 juta sekian, ditambah renovasi segala macam 250 juta. Jadi kalau ada yang bilang hanya dengan 3 juta kamu bisa dapat rumah, ya ditanyain aja ke yang pasang iklan, maksudnya gimana? Emang harga rumahnya 3 juta kan nggak mungkin ya. Dengan 3 juta tuh maksudnya apa? Dijelasin aja dari awal sih. Jadi di tengah kebisingan iklan digital justru suara jujur pelan-pelan naik ke permukaan, karena pada dasarnya teman-teman kita itu tidak ingin berhalusinasi. Mereka hanya ingin tahu apa adanya. Sesederhana itu sih saya pikir. Jadi ketika beberapa waktu yang lalu ada sahabat kita yang datang, bukan bawa brosur ya, kita udah jadi penghuni. Terus kurang lebihnya bertanya pada kita, bisa nggak sih channel ini menceritakan dengan cara yang lebih menyentuh hati gitu katanya. Tentu saja kami jawab bisa, sangat bisa. Tapi bukan berarti skrip promosi. Karena channel ini tidak dibayar untuk bicara yang baik-baik saja, dan juga tidak bisa dibayar untuk diam. Channel ini dibuat untuk berbicara apa adanya, sesuai yang kami lihat, sesuai yang kami dengar, sesuai dengan yang kami rasakan. Contoh ketika kita bilang bahwa rumah-rumah di sini sangat susah untuk dijual kembali, faktanya memang begitu. Dan faktanya kan bukan hanya di sini. Namanya menjual rumah itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat susah, tidak mudah. Tapi kalau ditanya banyak nggak investor yang berinvestasi di sini, membeli rumah-rumah di sini untuk harapan capital gain? Banyak, sangat banyak. Tapi investor betulan loh ya, bukan investor yang punya uangnya pas-pasan, yang 5 tahun harga nggak naik pusing, 10 tahun nggak naik-naik, kemudian kepalanya peningnya makin meningkat. Enggak ya, investor betulan. Yang mau 15 tahun gak naik pun ya tenang-tenang aja. Karena mereka memang investor betulan. Dia tahu properti itu seperti apa dan dia tidak berharap banyak mendapat capital gain dengan waktu yang sangat sebentar. Mereka yang tahu banget tentang resiko. Itulah sebabnya mereka investor benaran. Dan itu banyak. Di sini banyak. Orang-orang cerdas dan kaya seperti itu di sini jumlahnya banyak. Itulah sebabnya di sini sudah terjual hampir 20.000 unit. Dan ini bukan rumah subsidi ya, ini rumah komersil. Jadi syaratnya selama Anda punya uang bisa membelinya ya silakan beli. Jadi apapun yang kami ceritakan di video-video di channel ini, itu kami bertindak sebagai penghuni, sebagai warga yang memang tinggal di sini. Bukan orang yang tidak tinggal di sini, cuk datang kemudian bicara bla 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 bla. Tinggalnya di mana? Bukan di sini. Ya gimana dong? Ya boleh sih begitu, silakan.
Nggak apa-apa, bebas ya, YouTube mah bebas. Ingin menegaskan saja bahwa kami itu penghuni di sini dan merasakan langsung di sini. Jadi bukan orang yang tidak tinggal di sini. Itu ya. Masalah boleh nggak orang yang tidak tinggal di sini mereview, bicara A, B, C, D? Tentu saja boleh, tidak ada larangan. Kami hanya mengatakan bahwa kami adalah penghuni di sini dan kami berbicara berdasarkan pengalaman nyata selama kami tinggal di sini. Faktanya kami juga tidak butuh bintang iklan. Tidak butuh iklan ini, iklan itu, mudahnya ini, mudahnya itu, bla bla bla. Itu bagi penghuni itu tidak dibutuhkan. Atau tepatnya tidak dibutuhkan lagi. Karena yang kami butuhkan adalah ya pembangunan-pembangunan yang real, pembangunan-pembangunan yang nyata, suasana yang sesungguhnya. Bukan impian, bukan harapan, bukan masa depan, tapi kondisi yang real pada saat ini. Jadi channel ini bukan gerbong iklan. Channel ini adalah jendela tempat teman-teman bisa melihat ke dalam, lalu memutuskan sendiri. Silahkan. Kalau ini jauh ya jangan dibeli. Kalau nggak mampu ya jangan memaksakan. Kalau banyak uang bisa membeli yang lebih bagus, silahkan cari yang lebih bagus. Masing-masing bisa bertindak sesuai dengan pilihan masing-masing dan kondisi masing-masing. Sesederhana itulah, ya nggak usah dibikin rumit. Tinggal di kota itu berdasarkan pengalaman kami ya, karena kami juga lama tinggal di kota. Ketenangan itu adalah sesuatu yang sangat langka, ya. Dan karena ketenangan itu langka, maka ketenangan itu menjadi sangat berharga. Dan ketika di sini itu tenang, maka kami tahu menghargai tempat ini bukan dari berapa banyak uang yang harus kami keluarkan atau berapa nilai rumah yang kami tempati. Tetapi lebih dari itu adalah ketenangan yang tidak dapat dinilai harganya. Itulah yang kami cari dan itulah yang kami dapatkan di sini, di Citramaja City. Tentu saja tidak semua orang menyukai tenang, dan tentu saja tidak semua orang senang tinggal di sini. Dan sederhana saja, semua perumahan, semua kawasan hunian pasti tidak akan cocok untuk semua orang. Jadi orang yang bisa tinggal di sini dan menikmati suasana di sini ya orang yang memang cocok dengan kondisi di sini. Jadi kalau nggak cocok ya jangan dipaksakan juga. Cari tempat lain yang lebih cocok. Masing-masing orang punya kecocokan sendiri. Sesederhana itu kan. Sedikit menanggapi beberapa komentar di beberapa video beberapa teman kita yang suka membanding-bandingkan, ya. Wah, daripada di Citramaja City lebih baik tinggal di mana gitu, nggak perlu saya sebutkan ya. Wah, di sana mah nggak ada flyover misalnya ini begitu ya. Kalau di sini mah ada misal. Ya pertanyaannya kenapa harus dibandingin sih gitu? Ya. Kalau misalnya teman kita ini tinggal di sana masih masuk akal. Dan itu pilihan yang benar. Misalnya, oh iya saya tinggal di sana dan tidak di Citramaja City karena pertimbangannya misalnya karena satu dekat apa, kedua apa, ketiga apa. Oh itu bagus, nggak apa-apa. Masing-masing punya pertimbangan. Yang lucu adalah membandingkan Citramaja City dengan kawasan hunian yang lain. Tapi dia tidak tinggal di kedua-duanya. Tidak tinggal di sini dan tidak tinggal di sana. Tapi dia berani mengatakan bahwa yang itu lebih baik daripada di sini. Baik buat siapa? Anda tinggal di mana? Tapi ya sudah lah ya, nggak apa-apa. Namanya juga mungkin maksudnya review. Gitu. Dan memang awal channel ini dibuat adalah gemes dengan adanya video-video yang berseliweran yang kurang lebih memberikan citra kepada Citramaja City itu ya perumahan yang tidak terurus, terbengkalai, tanpa penghuni, tempat jin buang anak. Silahkan ya lihat video-videonya di YouTube. Beberapa bulan yang lalu kan banyak video kayak begitu ya. Ya awalnya hanya untuk menanggapi itu saja sih kami sebagai penghuni. Tapi intinya, menurut kami kawasan hunian itu tidak untuk dibanding-bandingkan. Tinggallah di tempat yang Anda pilih, dimanapun itu berada.
tidak perlu membandingkan tempat hunian kita dengan tempat hunian orang lain kalau kita sudah memilih tinggal di dalamnya. Karena pada saat memilih tentu kita punya alasan yang spesifik dan tidak perlu sama dengan orang lain. Sesederhana itulah. Kita senang, kita bertetangga dengan PMM, saya sering ke PMM, mereka juga pada senang tinggal di sana, kami tinggal di sini dan nyaman-nyaman aja. Banyak juga teman-teman dari PMM yang pada buka toko di sini. Banyak juga teman-teman kita yang pada buka toko di PMM. Begitu. Atau ya kawasan yang lain juga saya pikir sama. Jadi menurut kami tidak perlu sih ada hingar-bingar di dunia per-YouTuban tentang mending di sini, mending di sana jelek, di sini bagus. Yang menentukan jelek dan bagus adalah diri kita sendiri. Jadi pilihlah sesuai dengan hati nurani sendiri, bukan karena dipengaruhi oleh iklan orang lain. Menurut kita begitu. Kalau mau dipengaruhi orang lain dan termakan iklan kemudian FOMO, ya silahkan juga, bebas lah ya. Jadi itulah tadi mega cluster Pecatu, di mana di dalamnya ada 3 cluster. Kenapa disebut mega cluster? Itu tempat tinggal teman baru kita yang nanti serah terimanya sekitar bulan September ya bro. Jadi kalau di sini cepet ya, baru bulan kemarin proses, September udah selesai itu bangunan ya. Di tempat lain begitu juga nggak ya? Saya nggak tahu ya. Silahkan cek masing-masing. Di tempat lain pada tepat waktu gitu nggak sih? Gitu. Oke, sampai di sini dulu ya. Di footage-nya tuh udah footage drone, berarti udah sudah keluar dari Pecatu. Selamat buat Mas Bro, Bapak bos yang satu ini, muda, cerdas, udah punya rumah sendiri, bekerja sendiri pula, dan ya boleh bisik sendiri. Boleh bisik sedikit ya. Masih jomblo. Haha. Oke, terima kasih. Sudah lama kita tidak langsung rekaman dengan suara sendiri. Kemarin kita ada kesibukan di luar kawasan. Hampir 1 bulan lewat ya, sehingga bikin videonya pakai AI dengan suara Mas Hendra. Mas Hendra AI maksudnya. Di akhir katanya kita percaya bahwa kebenaran sederhana atau berbicara apa adanya, atau dalam bahasa yang singkat kejujuran, itu jauh lebih menggugah daripada janji yang dirancang dengan sangat indah. Karena kita hidup di hari ini, bukan kemarin, juga bukan esok hari. Hidup hari ini, detik ini, saat ini. Itulah kehidupan yang nyata bagi kita. Besok masih impian, atau masih harapan, dan kemarin adalah impian. Demikian, takut terlalu panjangan dan kenyataannya sudah sangat terlalu panjang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Semoga semua berbahagia. Bye-bye. Makasih buat Mas Bro ya yang udah meminjamkan drone dan GoPro-nya. Sukses ya Mas Bro. Bye. Kita lihat dulu ya. Kalau secara umum ya oke. Cuma kan kita harus kasih tahu itu ada titiknya. Itu ada di sini tuh. Kalau di tengah kan relatif aman tadi. Preventif ini loh, preventif orang. Ini dikasih taman bermain kok di Green Cove ada taman bermain ya Pak ya? Itu problemnya kira-kira apa itu Pak? Iya, kok di sini ada taman sama bermain. Kayak Benoa juga ada kan? Ada taman bermain, lengkap lagi. Apa salahnya Green Cove tuh ya? Apa? Salahnya lebih tepat.